63,8% simpatisan PKS dukung Anies Nyapres. Sudah tahu yang harus kalian lakukan? Berbagai lembaga survei sudah mulai melakukan berbagai survei terkait Pilpres 2024. Salah satu yang sedang jadi fokus adalah utak-atik pasangan Capres dan Cawapres serta elektabilitasnya. Lembaga survei Carta Politika juga membuat survei mengenai siapa saja simpatisan partai politik yang memiliki capres tertentu. Terjadi terbongkar pasang-pasangan untuk menentukan siapa yang paling berpeluang menang. Tapi sampai saat ini, calon potensial masih tetap berada pada 3 nama, Ganjar, Prabowo, dan Anies. Masih belum ada kuda hitam yang muncul untuk mengganggu posisi mereka. Yang pertama adalah Anies Baswedan, yang mendapatkan dukungan simpatisan 6 partai politik untuk maju dalam Pilpres 2024. Ini yang menarik, Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia, Yunarto Wijaya mengatakan bahwa Anies mendapatkan dukungan terbanyak dari simpatisan PKS sebesar 63,8%, Partai Golkar 24,1%, Partai Nasdem 33,9%, PKS 63,8%, PPP 24%, PAN 38,9%, dan Demokrat 30,6%. Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan terbanyak dari simpatisan PDIP sebesar 66,8%, lalu diikuti Nasdem 32,3%, Golkar 26,8%, lalu diikuti Nasdem 32,3%, Golkar 26,8%, dan PKB 25,8%. AHY didukung paling banyak oleh simpatisan Demokrat sebesar 30,6%. Sementara itu Prabowo mendapatkan dukungan paling banyak dari simpatisan Gerindra sebesar 72,4%, lalu dari Golkar sebesar 27,7% dan PPP 24%. Ada beberapa hal yang bisa dibahas dari hasil survei di atas. Yang pertama adalah Prabowo dan Ganjar dan AHY wajar mendapatkan dukungan dari partai masing-masing. Tapi yang lebih lucu adalah AHY. Dukungan terbanyak dapat dari simpatisan Demokrat, tapi angkanya sangat kecil, hanya 30,6% jika dibandingkan dengan Ganjar yang dapat 66,8% dan Prabowo dapat 72,4%. Apa yang bisa pembaca nilai dari perolehan AHY? Ini sinyal yang sangat jelas bahwa nasib AHY di Pilpres bakal suram. Kepemimpinan AHY pun tidak begitu bagus sebagai Ketua Umum Demokrat. Banyak kader protes, terutama Kisruh Musda Demokrat Jatim baru-baru ini. AHY dianggap tidak becus dan tak demokratis. Mungkin ada pembangkangan yang belum mencuat keluar dan tinggal menunggu waktu. Kalau AHY hanya didukung 30% simpatisan partai sendiri, kita bisa mengira-ngira berapa banyak dukungan dari partai lainnya. Tanda-tanda Demokrat menuju status partai gurem sepertinya sangat kuat. Yang paling penting adalah Anies. Yang paling banyak memilih Anies adalah dari PKS. Ini adalah tanda yang bagus, di mana kita sudah tahu siapa yang akan dipilih nanti. Apa yang dipilih oleh PKS harus dihindari, bukan? Ini aturan baku yang bahkan netizen pun paham. Bagi yang masih membela Anies, silakan rajin-rajin cek siapa saja mendukung Anies. Kelompok-kelompok intoleran yang dari PKS, gerombolan FPI dan PA212. Meski Anies tidak mengakui secara gamblang, tapi kelompok tersebut terang-terangan entah itu membela atau mendukung. Ikatan ini sangat jelas dan bisa kalian lihat dengan jelas. Anies sendiri tidak berusaha memutuskan ikatan itu sejak spanduk ancaman, tidak mensolatkan jenazah, bertebaran di mana-mana. Anies juga terkesan tidak begitu peduli soal ini, yang artinya bisa dianggap sebagai tanda oke. PKS yang sudah dicap sebagai partai tak beres, mayoritas simpatisannya pendukung Anies, maka ini akan menjadi pekerjaan mudah bagi calon pemilih pada Pilpres 2024 nanti. Kalau mau Indonesia maju, sudah pasti jangan pilih PKS. Lihat saja wilayah basis PKS
Sebagai contoh kasus, kalau banyak dari PKS yang mendukung Anies, maka kalian sudah tahu apa yang harus dilakukan? Artikel ini ditulis oleh X Hardy di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.